Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman meluncurkan Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah diperbaharui. Di dalamnya mencakup penegasan batas negara dan penamaan wilayah perairan baru, yaitu Laut Natuna Utara. Pembaruan peta dilatar belakangi adanya perjanjian perbatasan laut teritorial yang sudah berlaku antara Indonesia, Singapura, Indonesia, Malaysia, serta perjanjian batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE Indonesia dan Filipina yang sudah disepakati dan sudah diratifikasi. Wilayah yang berubah adalah zona ekonomi eksklusif di Laut Sulawesi yang berbatasan dengan Pulau Mindanao, Filipina. Wilayah yang masih melengkung kini ditarik garis lurus dan kemudian ditutup. Perubahan ini sudah menjadi kesepakatan dan diratifikasi kedua negara. Lalu perubahan penamaan laut di zona bagian utara Kepulauan Natuna yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Wilayah tersebut diberikan nama Laut Natuna Utara. Selain itu, di wilayah Selat Malaka kini terdapat penegasan batas yang jelas antara wilayah Indonesia dengan Malaysia. Sejumlah proyek infrastruktur prestisius di ibu kota terus dikebut oleh Pemprov DKI Jakarta dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Di antaranya adalah proyek-proyek seperti Simpang Susun Semanggi, proyek LRT, serta jalur Transjakarta Koridor 13, Mampang Tendean Ciledug. Apakah penataan sejumlah ruas jalan di ibu kota akan mampu menjawab segala permasalahan kemacetan di Jakarta dan bagaimana kesinambungan dari program-program infrastruktur di ibu kota dengan daerah-daerah penyangga lainnya seperti Bekasi, Bogor, Depok, dan Tangerang? Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami, yaitu pengamat transportasi yang juga menjabat sebagai koordinator Koalisi Warga untuk Transportasi, Bang Azaz Tigor Nainggolan. Selamat malam Bang Tigor, terima kasih telah hadir bersama dengan kami. Selamat malam. Ya Bang, kalau kita lihat ada banyak proyek-proyek besar yang ditargetkan oleh pemerintah pada tahun 2018 dan sudah diwanti-wanti oleh Presiden agar proyek-proyek tersebut dapat segera dituntaskan di tahun depan. Nah, kalau Anda lihat proyek seperti MRT, LRT, kemudian Transjakarta, serta ada Simpang Susun Semanggi, apakah ini dapat benar-benar menyelesaikan masalah kemacetan yang ada di Jakarta? Ya, artinya kan gini, infrastruktur sudah dibangun gitu kan. Simpang Semanggi itu kan katanya cuma 20% ya, bisa mengurai, membantu kemacetan di sekitar itu, tapi banyak lagi. Nah, tapi kan sudah disiapkan alternatif angkutan umum massal. Ya, MRT, LRT, Transjakarta integrasi dengan seluruh angkutan umum yang ada di Jakarta. Nah, itu kalau itu saja bisa dijalankan, ya, terutama peningkatan integrasi seluruh angkutan umum massal yang sudah ada dan akan selesai seperti MRT, LRT dan integrasikan dengan Transjakarta, lalu ditambah lagi integrasi dengan komuter lain, itu dahsyat Jakarta. Angkutan umum massalnya akan sangat Tapi di tahun bagus. berapa kira-kira akan terjadi kedahsyatan itu? Seharusnya sih 2018 begitu selesai itu sudah siap. Jadi sekarang ini dipersiapkan mulai integrasinya. Ya, langkah-langkah itu semua disiapkan. Transjakarta mulai menyiapkan langkah-langkah integrasi dengan angkutan umum reguler yang ada. Betul, sebagai feeder, Ya. seperti dengan koperasi Betul, KWK. betul. Nah, jadi itu juga diintegrasikan nanti dipersiapkan dengan MRT, dengan LRT, dengan komuter lain misalnya bila perlu. Nah, jadi kalau sudah seperti itu, aksesnya jadi lebih bagus. Jadi 2018, 2019 sudah oke. Sudah jalan. Nah, tinggal nanti ditambah, nanti menyusul kebijakan mengendalikan penggunaan kendaraan bermotor pribadi. Kalau kita lihat satu proyek per proyek, sekarang ini MRT fase pertama dari Bundaran HI hingga Lebak Bulus, nantinya akan 96 kereta beroperasi, masing-masing dapat menampung sekitar 1.500 penumpang dan diperkirakan 173.000 penumpang per hari. Nah, sekarang kemungkinan kurang lebih masih 70% dari tahap penyempurnaan. Kalau Anda lihat dengan progres yang terjadi sepanjang bertahun-tahun belakangan, apakah Anda yakin ini akan dapat beroperasi tahun 2018? Seharusnya sih sudah. Ya, artinya di 2017 ya harusnya bisa selesai. Seharusnya ya, targetnya kan juga sudah melebihi target ya. Nah, sehingga di 2018 bisa udah langsung jalan. 2018 jalan untuk masyarakat, karena kan ada wacana untuk uji coba kepada kontingen Asian Games terlebih dahulu, belum kepada masyarakat. Seberapa panjang dari proses percobaan? Percobaan 3 bulan saya pikir. 3 bulan cukup ya, selama Asian Games itu kan sudah bisa nanti akan kelihatan di mana butuh
peningkatannya kan gitu. Oke. Itu kan kelihatan karena kan tidak terlampau banyak juga melakukan perjalanan kalau dengan uji coba tersebut gitu. Nah, itu akan kelihatan sambil tadi sudah menyiapkan desain atau konsep integrasi tadi. Oke, baik. Berarti Anda optimis di proyek itu. Nah, kalau kita bicara mengenai LRT sekarang, LRT diperkirakan akan menampung lebih banyak dibanding MRT. 435.000 penumpang per hari yang meliputi Jabodebek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. dan Bekasi. Ya. Sekarang ini sampai tahap melihat dari mesin-mesin yang akan digunakan. Kalau Anda lihat, apakah optimis ini akan sesuai dengan tepat waktu? Ya, nah ini LRT kan masih berapa persen ya? Ya. Nah, targetnya mungkin akan mundur sedikit. Ya kalau saya lihat ya. Karena apa? Karena memang ini kan butuh keseriusan ya. Kalau LRT juga seperti MRT ya. Ya. Ya sama, hampir mirip ya. Beban keseriusannya dalam membangun ini gitu loh. Oke. Nah, tapi saya masih lihat dan berharap sebetulnya 2018 sudah bisa beroperasi. Oke. Ya, di 2018 setidaknya itu kan. Ya. Supaya masyarakat bisa melihat sudah seberapa jauh progres yang memang sudah diimplementasikan. Oke. Yang dapat dicapai. Ya. Karena kan Jakarta ini sudah bosen ya dengan macet gitu ya. Mungkin setidaknya yang respon dari Gubernur DKI Jakarta, setidaknya LRT DKI Jakarta dari Kelapa Gading ke Rawamangun dulu yang menjadi fokus dari utama. Kan itu kan cukup padat tadi saya bilang dari Rawamangun ke Kelapa Gading. Ya, memang sih banyak pihak yang menyaksikan ya itu apa sih cuma 6 km gitu ya. Iya. Tapi kalau kita lihat demandnya cukup tinggi, kenapa tidak gitu. Nah, tinggal tadi didorong, diintegrasikan dengan angkutan umum yang lainnya. Oke, berarti secara blueprint, secara makro, pemerintah sudah berada dalam track yang tepat. Ya, karena yang dibangun adalah angkutan umum massal. Oke. Yang itu memang dibutuhkan. Tapi sekarang berbicara mengenai implementasi ke depan, kita tahu bahwa peralihan Gubernur DKI Jakarta akan terjadi pada bulan Oktober 2017. Apakah Anda yakin komitmen dari gubernur yang akan menjabat nanti bahwa infrastruktur juga sama kencangnya dikerjakan di masa periode mendatang dibandingkan dengan periode sekarang? Kalau tidak diselesaikan secara sesuai harapan, ya tepat waktu, saya pikir nanti gubernur baru akan ditekan oleh masyarakat. Ya Jakarta warganya itu sudah ingin sekali segera bisa menikmati MRT, segera bisa menikmati LRT, angkutan umum massal yang terintegrasi dengan baik sehingga mereka bisa lepas dari kemacetan. Jadi tidak ada pilihan dari gubernur yang baru nanti. Justru kalau bisa dia harusnya menunjukkan bisa lebih cepat mendukungnya gitu kan ya. Dari perencana kan tadi saya bilang LRT setidaknya sepertinya ada hambatan. Nah, mungkin di sini dia bisa bantu. Ya. Dan bagaimana mempercepat integrasinya. Itu yang penting. Jadi harusnya seperti itu. Kalau dia memperlambat itu akan ada masalah di integrasi masyarakat. Tidak hanya dalam segi blueprint, tidak hanya dalam segi trayek, tapi juga integrasi dalam sistem pembayaran. Oh iya, tiketing. Integrasi dalam sistem jadwal. Apakah Anda lihat sudah ada upaya-upaya tersebut? Nah, itu makanya harus dipersiapkan. Tidak mungkin kita membangun infrastruktur angkutan umum massal yang berdiri sendiri. Nanti kurang maksimal fungsinya kan gitu kan. Kita bangun ini kan sebagai alternatif utama untuk mengurangi kemacetan dan mengalihkan orang menggunakan angkutan umum. Ya. Nah, jadi di sini perannya gubernur baru nanti bagaimana mensupport agar ini bisa benar-benar terwujud secara baik. Saat ini juga sedang ramai dibahas jika nanti ini proyek akan selesai di tahun depan dan beroperasi, berapa besar subsidi yang akan diberikan dari pemerintah kepada masyarakat agar harga tidak terlalu tinggi. Kalau Anda hitung-hitung perbandingan antara Indonesia mungkin dengan negara Hong Kong, negara Singapura, negara Malaysia, seberapa pantas tiket itu akan dibebankan kepada masyarakat harganya? Artinya begini, kalau saya ngelihat tidak bicara angka dulu ya. Gini, pemerintah sudah beritikat baik membangun infrastruktur angkutan umum massal. Artinya itu sudah diperhitungkan betul. Subsidinya sebesar mungkin harusnya diberikan kepada masyarakat. Tapi sekarang teknologi, masyarakat mempunyai pilihan seperti angkutan online seperti itu. Kalau mereka berkompetisi dengan angkutan online yang lebih murah, apakah preferensi masyarakat dapat semerta-merta berpindah jika nanti transportasi massal sudah jadi? Kalau misalnya aksesnya lebih bagus, ya ini akan jadi pilihan. Apalagi gini, saya sih mengusulkan minimal subsidinya itu 40-60. Ya, 40% yang ditanggung oleh warga Jakarta atau penggunanya, 60 subsidi. Harusnya itu minimal ya, minimal. Kalau bisa lebih besar itu lebih bagus. Sehingga dia bisa bersaing dengan angkutan umum yang lainnya. Termasuk angkutan umum massal ini kan ada, angkutan umum online ini ada karena memang angkutan umum yang reguler itu tidak jadi alternatif. Ya, nah ketika ini angkutan umum massal yang sudah ada dibangun sekarang ini jadi alternatif, ini juga akan berkurang. Tapi apakah ini akan menimbulkan masalah baru nanti dengan misalnya angkutan online yang sekarang ini menjadi preferensi masyarakat dalam menghadapi kemacetan? Apakah ada masalah jadi antara angkutan online dengan nanti transportasi massal jika harganya begitu bersaing dengan ketat? Ya itu kan memang ininya kewajiban pemerintah ya, mensupport angkutan umum massal. Gitu ya. Nah, kalau angkutan umum online ini kan lebih sifatnya swasta. Ya.
Dan saya melihat dia tetap punya pasarnya sendiri. Ya, selama ini kan atau sekarang ini kan dia mengambil juga pasarnya angkutan umum massal ya, karena memang macet gitu kan. Betul. Pilihan. Tapi ketika ini sudah diselesaikan, sudah dijawab, ya dia tetap punya pasar pengguna yang lain gitu loh. Itu. Jadi gesekan saya pikir nggak ada masalah. Baik. Selain dari ibu kota juga tentunya ini adalah Jabodetabek kota metropolitan. Ada daerah-daerah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan juga Bekasi. Kalau Anda lihat bagaimana dengan integrasi antara sistem transportasi di Jakarta yang akan jadi dengan sistem transportasi yang berada di daerah penyangga? Ya ini makanya, jadi sekarang ini kan ada BPJT ya, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek. Nah di sini perannya harusnya membangun semua kota-kota yang ada di sekitar Jakarta bersama Jakarta itu terintegrasi dengan baik. Misalnya sekarang kan sudah dimulai, misalnya pada titik tertentu terluar di Bekasi sudah ada Transjakarta. Ya, pada titik yang sama juga ada komuter lain. Nah, tinggal pemerintah daerah setempat bekerja sama dengan BPJT ya untuk membangun angkutan-angkutan di tengah kota yang mengakses ke angkutan yang di pinggir. Ya, sehingga ketika mereka ke Jakarta tidak lagi berpikir untuk membawa kendaraan pribadi. Ya, karena sudah diakses. Jadi yang ditata bukan cuma menggantungkan dari fasilitas infrastruktur dari Jakarta, tapi juga disupport kota-kota sekitar, Pemdanya atau Pemkotnya itu membangun integrasi angkutan umum yang baik juga. Sehingga seperti sarang laba-laba ya. Nah, seperti itu, terkoneksi dengan baik semuanya antar moda, ya, antar kota, dan integrasinya tadi bukan cuma kendaraannya saja ketemu, sistem tiketingnya, ya pengelolaannya itu juga harus diperhatikan ke depannya. Dan juga termasuk dari jadwalnya. Jadwalnya juga harus on time ya. Jangan sampai seperti sekarang kereta masih molor setengah jam, Transjakarta juga nunggunya 1 jam gitu kan. Bang Tigor, kalau kita lihat sekarang salah satu proyek prestisius dari pemerintah untuk mencakup daerah penyangga adalah LRT yang mencakup daerah-daerah penyangga lain. Apakah dibutuhkan dari proyek-proyek lainnya khusus untuk korelasi antara Jakarta dengan daerah penyangga? Itu harus karena kan kita tahu Jakarta ini masih pilihan tempat ya bagi warga-warga kota-kota sekitar Jakarta untuk bekerja, ya bahkan untuk berobat pun dari Bekasi masih mau ke Jakarta segala macam, sekolah segala macam gitu kan. Jadi memang integrasi itu harus. Ya tadi bukan cuma integrasi antar moda tapi antar kota, sistemnya juga harus terpadu. Baik, berarti pekerjaan pemerintah masih begitu banyak, tidak terpaku pada proyek-proyek prestisius. Tapi nyata, tinggal bagaimana diwujudkan. Kebutuhannya kan jelas ya, kebutuhan jelas, infrastrukturnya sudah ada, nah tinggal diimplementasikan secara baik. Terima kasih Bang Azas Tigor Nenggolan, Koordinator dari Koalisi Warga untuk Transportasi telah bergabung bersama dengan kami dalam Prime Time News.